Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Janingsi dari Prodi Akuntansi Malam semester 3 Universitas Yarsi. Jadi hari ini saya akan melakukan uji ANOVA, melanjutkan uji yang kemarin. Jadi hari ini saya akan melakukan uji ANOVA. Nah, sebelum kita melakukannya, saya akan membacakan apa sih itu ANOVA atau uji ANOVA. Analysis of variance merupakan pengujian dengan menganalisis varian. Apabila pada uji T jumlah sampel yang digunakan adalah satu atau maksimal 2 sampel, maka pada uji ANOVA sampel atau variabel yang digunakan lebih dari 2. Di sini ada one way ANOVA atau ANOVA satu arah. Adalah jenis uji statistik yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata lebih dari 2 variabel yang bersifat bebas atau satu sama lain. Dan di sini ada two-way ANOVA. ANOVA dua arah adalah jenis uji statistik parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari 2 grup sampel. Berbeda dengan uji one-way ANOVA yang analisisnya hanya berlangsung satu arah, yaitu antar perlakuan, maka pada uji two-way ANOVA, arah analisisnya berlangsung 2 arah, yaitu antar perlakuan dan antar kelompok. Di sini ada one-way ANOVA contoh kasus. Kita baca mana ya? Nah, contoh kasusnya ini kita baca di sini aja. One-way ANOVA contoh kasus mahasiswa FK Yarsi angkatan 2018 ingin melakukan pengujian efek dari 3 macam merek obat penurunan tekanan darah terhadap 3 kelompok pasien. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pasien yang dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan merek obat yang diminum, yaitu pasien obat merek X menjadi kelompok 1, obat merek Y menjadi kelompok 2, dan obat merek Z menjadi kelompok 3 pasien. Keterangan, sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pasien yang dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan merek obat yang diminum, yang merupakan 2 variabel yang bersifat bebas satu sama lain. Variabel value-nya ini ya. Ini kelompok pasien 1 yaitu obat merek X, 2 Y merek Y, dan kelompok 3-nya itu merek Z. Nah, langsung aja kita lakukan uji coba. Nah, pertama kita klik file, open, data, kita buka dulu data dari Excel. Ini kita ganti dari Excel, lalu kita ganti di sini sesuai dengan kalian nih, one way ANOVA, open, lalu kita tunggu sebentar. Oke. Setelah itu kita lihat di data view. Ini kelompok pasien kita ganti dulu ya, jadi 1, 2, dan 3 biar gampang. Alt and new value kita ganti di sini, kita ketik obat X 1, obat Y 2, dan obat Z 3. Add, continue. Oke. Nah, ini sudah keganti ya. Kita lihat mana ya. Ini sudah keganti. Jadi di variable view-nya nih, tipenya kita ganti ke numerik supaya bisa terbaca. Ini kita ganti 6, 6, ini kita ganti 4, desimal kita nolkan. Lalu di value-nya ini kita ganti seperti tadi, 1 itu obat X, 2 obat Z, obat Y, 3 obat Z. Add, oke. Nah, setelah itu langsung aja kita lakukan analisis datanya ke analyze, complements, ke one way ANOVA.
ini kita masukkan ke dependent list, yang ini kita masukkan ke vector. Lalu ini kita ganti di sini di Bonferroni dan 2K. Oke, continue. Langsung di option kita ganti di sini statistik deskriptif dan homogeneity of variance. Oke. Nah, jadi ini data ya. Yang ini tadi cuma sampai optionnya itu sampai ANOVA, dan bawahnya itu yang tadi ya, yang 2K sama Beroni. Ya semacam itulah. Nah, ini deskriptifnya. Di sini ada macam obatnya, dan ini ada jumlahnya semua di 7, dimana minnya obat X dan Y itu sama 125,00 sama 125,00, standard deviationnya, standard error, lower bound, upper bound, dan minimum untuk obat X, Y, Z 110, 105, 130 dengan total 105, dengan maksimum obat X, Y, Z 140, 175 dengan totalnya 175. Ini sama ya teman-teman, obat X dan Y sama, dan obat Z dengan totalnya pun sama. Nah, di sini juga ada test of homogeneity of variance, jadi kita baca di sini ya. Nah, pada tabel test of homogeneity of variance, di atas ditunjukkan untuk melakukan uji kesamaan homogen. Hal ini menjadi salah satu syarat untuk melakukan uji ANOVA satu arah apabila data mempunyai varian sama homogen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikasi nilai sig dengan nilai signifikasi yang digunakan. SPSS secara default menggunakan nilai signifikasi 0,05. Pedoman dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikasi sig, hasil output SPSS adalah sebagai berikut. Pengujian dilakukan terhadap varian apabila nilai signifikasi lebih dari probabilitas 0,05, maka data tersebut mempunyai varian sama. Sebaliknya, apabila nilai signifikasi kurang dari probabilitas 0,05, maka data tersebut mempunyai varian yang berbeda. Kita buka. Di sini ada jadi di tes homogen ini dengan tekanan darah ini kita simpulkan bahwa tekanannya sama semua ya teman-teman, atau homogen. Jadi ketiga ini sudah mempunyai syarat homogenity ANOVA. Jadi langsung aja kita lanjut ke ANOVA. Ini di sini kita sebentar. Nah, hipotesis H0 rata-rata tekanan darah orang peminum obat A, B, dan C sama. HA rata-rata tekanan darah orang peminum obat A, B, dan C adalah tidak sama. Pada ANOVA, syarat agar diterima atau tidaknya adalah sebagai berikut. Ini kriterianya. Apabila sig-nya lebih dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Dan apabila signifikan kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Kita buka di sini. Di sini adalah sig-nya adalah 0,01, yang artinya kurang dari nilai probabilitas 0,05. Maka sesuai dengan hipotesisnya atau pengambilannya, ini adalah HO ditolak dan HA diterima. Antara nilai signifikasi atau sig dengan probabilitas 0,05, ada cara lain yang dapat dilakukan untuk pengujian hipotesis, yaitu dengan membandingkan antara nilai F hitung dengan nilai F tabel. Pedoman dalam pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut. Jika F hitung kurang dari F tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Sebaliknya, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Langsung aja. Nah, di sini N1 ini sebagai pembilang. Lalu yang 18 ini sebagai DF penyebut.
Nah, sig ini di tabel ANOVA sebagai 10 0,05, maka akan kita lihat di tabel F tabelnya. Ini nih. Oke, bentar. Aduh, mana sih? Kok nggak bisa ya? Tadi DF untuk pembilangnya adalah 2, lalu DF penyebutnya adalah 18. Jadi ada 3,55. Berarti yang artinya DF tabel itu lebih kecil, lebih besar di F hitungnya, yang artinya adalah HA diterima. Ketiga, varian memiliki varian yang berbeda. Maka disimpulkan 3 obat yang diteliti bisa memberikan efek terhadap tekanan darah pasien yang berbeda. Selanjutnya kita akan menginterpretasikan post hoc test. Nah, post hoc test digunakan untuk mengetahui variabel mana yang memiliki perbedaan dan signifikasi. Cara menganalisisnya adalah dengan melihat ada tidaknya tanda bintang pada kolom mean difference. Tanda bintang menunjukkan adanya perbedaan mean yang signifikan. Tadi kita itu mencoba untuk pengujian 2K dan different. 2K adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah dua rata-rata atau lebih berbeda secara signifikan dalam jumlah analisis varian. Kalau Bonferroni adalah pengujian menganalisis sampel berbeda atau sama pada setiap perlakuan antar perlakuan. Lalu di sini ada tanda bintang seperti yang dijelaskan. Hasil 2K atau Bonferroni menunjukkan bahwa perbedaan tekanan darah pasien X dan Y adalah 0,003 dan secara statistik itu tidak signifikan P 1000 lebih besar dari 0,05. Lalu perbedaannya tekanan darah adalah 27,0143. Nah, statistiknya adalah signifikan P-nya itu 0,003 lebih kecil dari 0,05. Terus perbedaan tekanan darah pasien B X dan Z adalah 27,143 secara statistik signifikan P-nya itu 0,03 lebih kecil dari 0,05. Lalu step terakhir kita menginterpretasi homogeneous subset. Tertulis subsetnya adalah 0,05. Lalu kolom 1 terdapat data tekanan darah kelompok pasien X dan Y.
menunjukkan tidak ada perbedaan antara signifikan antara di tabel tekanan yang sama, yaitu 125. Sedangkan di kolom 2 ada hasil kelompok obat Z 152,14, yang artinya secara statistik adalah adanya perbedaan antara obat X, obat Y, dan obat Z. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.